siapa orang di zaman sekarang yang tidak terlepas dari maksiat? Ini zaman zaman yang ditakutkan oleh para salafun saleh kita terdahulu. Mereka berupaya terjauhkan dari fitnah zaman ini. Nahnu na'ishu fi tilka zaman. Kita ada di zaman tersebut. Mau nggak mau, suka nggak suka, siap nggak siap, kita posisinya ada di zaman itu. Siapa orang zaman sekarang yang tidak bisa lepas maksiat? Diam di dalam rumah, megang handphone, handphonenya maksiat. Keluar rumah, baru buka pintu, maksiat merajalela. Nggak mau megang handphone, nggak mau keluar rumah. Hati kita kadang-kadang suka iri, dengki, dan juga hasud. Susah. Makan kata Nabi, orang yang memegang akidahnya, orang yang memegang agamanya, di akhir zaman ini kayak orang yang memegang bara api, dipegang panas, dilepas hancur. Susah. Cacian, makian, hinaan, akan ada tantangan di zaman tersebut. Lantas apakah kita mau menolak ini zaman sedangkan kita hidup di dalamnya? Mau nggak mau, memang Allah sudah takdirkan kita hidup di zaman fitnah tersebut. 5 tahun sekarang, tahun-tahun sekarang dengan 5 tahun yang lalu itu berbeda jauh. 5 tahun yang lalu dengan 5 tahun belakang yang lagi itu juga berbeda jauh. Semakin zaman bukan semakin baik, tapi semakin jauh. Semakin canggih teknologi bukan semakin bagus, tapi semakin rusak. Perzinahan di mana-mana, penyakit diciptakan, ada wasilah manusia di mana-mana, kata Allah terjadinya kerusakan di bumi dan di laut, bima kasabat aydin nas, karena ulah manusia tersendiri. Orang-orang yang tidak bertanggung jawab akan kerusakan ini semuanya. Tapi memang ini sudah sunnatullah, jalannya Allah. Perputaran roda ini mau nggak mau, suka tidak suka, bakal terjadi. Lantas bagaimana kita di zaman ini? 3 kunci yang sering saya sampaikan, wasiat Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith, saya punya guru. Beliau menyampaikan, pertama, perbanyak istighfar. Yang kedua, perbanyak salawat. Dan yang terakhir, perbanyak sedekah. As-sadaqah tudfi'ul ghadabir Rabb. Sedekah itu meredupkan murkanya Allah. Bahkan Nabi Muhammad mengatakan juga dengan berbagai macam hadis yang warid di dalamnya agar kita untuk memperbanyak sedekah. Karena ini zaman yang sangat luar biasa. Di bulan ini khususnya kita dianjurkan memperbanyak istighfar. Tidak boleh tidak kurang 70 kali kita baca Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli warhamni wa tub, selepas salat maghrib atau salat isya. Karena ini yang dianjurkan oleh para ulama. Hadirin rahimakumullah, siapa yang enggak kenal Nabi Muhammad? Siapa yang meragukan kedudukan Nabi Muhammad? Siapa yang meragukan kedudukan kedekatannya Nabi di sisi Rabbuna wa Rabbukum, Tuhan kita semuanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Habibullah, gelarnya Nabi Muhammad, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar. Allah sudah ampunkan kesalahan yang lalu dan yang akan datang kalau Nabi mau melakukan kesalahan. Jaminan, stempel daripada Allah langsung. Tapi Nabi Muhammad ketika sujud kakinya bengkak, hatta yatarannam, sampai bengkak dia punya kaki. Ketika ditanya oleh Sayyidatuna Aisyah, istri beliau, ya Rasulullah, kau dapat jaminan daripada Allah, untuk apa lagi kau mempersulit, memperpayah, memperlelah sujud? Afa akuna abdan syakura, tidaklah aku ini harus atau tidak boleh menjadi seorang hamba yang bersyukur kepada Allah. Nabi yang sudah dijamin, tidak kurang 70 kali setiap hari beliau beristighfar. Kenapa kita yang tidak punya jaminan merasa seolah-olah kita ini pasti diampunkan oleh Allah?
ampunan ataupun tidak, itu sifat jaiznya Allah, haknya Allah. Yaghfir liman yasha wa yahdi liman yasha wa yudlil liman yasha wa yu'ti liman yasha. Hada min sifati. Ini daripada sifat jaiznya Allah. Artinya apa? Kita yang penuh dosa ini memperbanyak istighfar, ampunan kepada Allah, khususnya di syahrul Rajab. Wa sya'bana syahrus salati ala nabiyikum Muhammad. Masuk bulan Sya'ban, ini gelas yang sudah kotor, yang berkerak, dicuci dengan sabun, berbagai macam sabun sampai keraknya hilang. Keraknya sudah mulai pudar, maka banyaklah busa-busa sabun di dalamnya. Wa sya'bana sahrus salah, di bulan Sya'ban dia perbanyak salat untuk salawat untuk membilas gelas yang kotor tersebut. Ketika gelasnya sudah bersih dari kerak dan noda, dari bekas bercikan sabun, maka mau dituangkan air putih enak, mau dituangkan jahe enak, mau dituangkan kopi nikmat, mau dituangkan es segar, mau dituangkan apapun akan terasa nikmat dan menghilangkan dahaga bagi yang meminumnya. Tapi kalau gelasnya kotor, apapun isinya tidak akan merasakan kenikmatan dan melepas haus dahaga orang yang meminumnya. Begitu pula dengan tubuh-tubuh penuh dengan dosa, perbanyak ampunan, perbanyak istighfar, cuci tubuh ini dengan ampunan kepada Allah, minta kepada Allah, ya Rabb, Allahumma maghfiratuka awsa' min dunubina wa rahmatuka arja indana min a'malina. Ini doa para ulama, ya Allah, ampunanmu lebih kami harapkan daripada dosa-dosa kami, ya Rabb. Begitu luas daripada dosa-dosa kami, ya Rabb. Ampunanmu begitu lapang daripada dosa-dosa kami, ya Rabb. Wa rahmatuka arja indana min a'malina, dan rahmatmu lebih kami harapkan ketimbang amal ibadah yang kita lakukan.